Halo, selamat malam teman-teman. Selamat beraktivitas ya teman-teman. Udah selesai masak apa belum teman-teman? Gimana kabarnya kalian semua teman-teman? Aku lama banget nggak bikin video ya. Aku cuman bikin video short karena semakin kesini kok saya malas gitu loh teman-teman. Oh ya teman-teman, kemarin kan saya tanya sama temenku ya. Ada temenku yang majikannya itu orang Jepang ya. Jadi itu saya ceritanya pengen cari informasi sama temenku gitu ya. Saya tuh bertanya begini, kali ini aku nggak mau bahas masak ya. Kali ini aku pengen cerita dan ngasih pengalaman yang pernah saya alami gitu ya. Maksudnya pengalaman yang berbeda dari yang biasanya ya. Kali ini aku kan mau diajak ke Jepang sama majikanku ya. Jadi aku kan dari Hong Kong itu sebagai pembantu rumah tangga ya, berarti kan kita ada majikan gitu ya. Kita mau diajak kemana-mana pun harus di atas nama majikan kan. Terus begini ya teman-teman, siapa tahu kalian nanti ada majikan yang nyuruh kalian mau diajak ke luar Hong Kong, jadi kan yang perlu pakai visa dan itu mau ke negara mana gitu ya. Jadi sampean biar tahu dan biar nggak kebingungan sendiri gitu ya. Setidaknya ada pertanyaan dan ada jawaban yang benar gitu ya teman-teman. Kayak kemarin sebenarnya itu saya itu tanya dan saya berharap itu bisa menjawab pertanyaan saya gitu ya. Tapi aku nggak tahu ya, atau sama-sama di Hong Kong itu teman saya itu sama-sama di Hong Kong sudah lama ya. Jadi mungkin nih ya, setiap anak yang udah lama di Hong Kong itu merasa dirinya itu paling pintar, merasa dirinya itu wawasannya lebih luas kayak gitu ya. Jangan punya wawasan kayak gitu dan punya pikiran kayak gitu, jangan ya teman-teman ya. Kalau belum tahu dengan sendirinya ya teman-teman. Soalnya kenapa saya bikin video ini, saya tuh sebenarnya kesel ya. Kalau nggak tahu dan nggak ngerti, bilang saja nggak ngerti gitu ya. Jadi padahal saya tuh berharap kamu bisa menjawab dengan jelas gitu ya. Maksudnya nggak jelas, kalau misalkan nggak tahu ya bilang nggak tahu, belum pernah kayak gitu kan selesai tuh. Jadi kita nggak ada pertanyaan lagi ke kalian gitu, ke dia gitu. Jadi maksud saya jadi nggak kesel gitu ya. Saya tanya itu biar nggak kesel gitu ya. Jadi maksudnya jangan sama teman gitu. Jadi jangan gimana ya, jangan biar nggak ada perasaan yang menyenggol perasaan kayak gitu ya. Jadi kalau nggak tahu ya bilang saja nggak tahu, kalau memang tahu ya bilang tahu. Terus kalau nggak tahu, misal saya bilang saya nggak tahu, belum pernah, kan selesai. Jadi kita harus mencari jawaban ke orang lain gitu ya. Jadi intinya begini ya teman-teman, saya itu kemarin majikanku ya, yang ke satu ya, karena visa saya itu bulan akhir Januari itu finish kontrak ya. Jadi kalau bulan 10 kan saya bulan 10 sampai Januari kan kurang 3 bulan visa Hong Kong saya kan kurang 3 bulan. Tadinya saya itu nggak percaya kalau saya bikin visa Jepang itu bisa ya, karena yang ada di pikiran saya dan dalam hati saya itu mungkin saya nggak bisa pergi lagi karena visaku kurang 3 bulan. Tapi saya belum tahu kejelasannya benar dan enggaknya, saya nggak pernah tahu, aku bilang begitu ya, karena saya belum pernah visa saya kurang 3 bulan saya keluar dari Hong Kong, itu saya belum pernah kayak gitu. Jadi saya takut nggak bisa, karena majikanku kan nyuruh saya bikin visa Jepang. Tapi saya kan, hati saya itu pikiran, emang bisa visa kurang 3 bulan bisa ngikut majikan ke luar negeri lah. Hati saya itu kayak gitu ya, di dalam pikiran saya juga kayak gitu. Tapi ternyata bisa ya mbak, karena kita itu bukan pergi sendiri, kita pergi pun sama majikan. Jadi biarpun visa kurang 3 bulan itu bisa, ternyata itu bisa. Yang penting surat yang untuk memohon visa Jepangnya itu
itu harus lengkap semuanya, semua dokumen dan data yang ada, KTP, paspor, itu semua surat majikan itu harus sama, dan siapa yang tanda tangan kontrak kita itu siapa, yang itulah yang harus tanda tangan kayak gitu loh. Tapi ya yang katanya nih, inget nih ya teman-teman, kalau belum tahu sendiri jangan ngasih kabar ke orang lain, dan jangan ngasih kabar yang enggak ke orang lainnya. Padahal enggak tahu, kalau enggak tahu bilang saja enggak tahu. Tapi kalau tahu ya silahkan dikasih tahu. Jadi bagi yang membutuhkan itu ya, membutuhkan bagaimana caranya, terus gimana informasinya, itu jangan ngasih informasi yang enggak ya teman-teman. Aku kasihan ya, kasihan yang bener-bener lagi kayak majikan saya kan nggak ada di Hongkong, jadi aku itu sendiri, jadi aku harus ke sana sendiri. Terus biarpun surat sudah lengkap dibikinin sama asistennya majikan, tapi kan kita harus mencari tempatnya itu di mana kan. Di situ kan biar kita kan pertama datang kan nggak tahu, oh tempat ini di mana, konsulat ini di mana, konsulat itu di mana, tempat kita kan nggak tahu. Biarpun kita naik taksi pun dia nggak tahu itu lantai berapa, ini gedung nomor berapa, itu kan nggak tahu. Cuman alamat yang dituju ini, terus dikasihkan kamu harus nyari sendiri kemana itu, lantai berapa, gedung nomor berapa, dan ini kan harus kamu yang cari sendiri ya. Jadi jangan ngasih informasi yang kayak hoax gitu ya. Jadi kayak yang nggak tahu tapi bilang nggak tahu gitu lah. Begini teman-teman, saya bikin video ini itu ya, aku mau ngasih tahu teman saya itu kan, aku tanya gimana bikin visa Jepang ya, visa Jepang. Katanya, oh mbak, katanya bikin visa Jepang itu ribet banget, susah lah. Kan saya tanya, apanya yang susah mbak, aku bilang begitu toh. Pertanyaan intinya begitu, apanya yang susah mbak, aku bilang. Di Hongkong semuanya itu nggak ada yang susah, aku bilang begitu ya. Di Hongkong semuanya nggak ada susah, kecuali kita ada masalah mungkin susah, karena kita di sini ngikut majikan, apapun itu ditanggung majikan ya. Cuman kita yang harus datang sendiri untuk memohon visa itu, karena kita visa yang kita tuju mau kemana itu harus ke konsulat yang ada di Hongkong. Kamu mau ke negara mana, jadi kamu menuju konsulat yang tertuju untuk negara itu, kamu harus jalan sendiri, datang sendiri kayak gitulah. Jadi harus apply sendiri kayak gitulah. Terus yang teman saya itu bilangnya ribet. Sebenarnya ya mbak, semuanya itu tidak ribet dan tidak ada masalah. Yang katanya nih teman saya bilang visa Jepang itu sangat susah, dia bilangnya begitu, sangat susah. Saya kan jadi penasaran, susah bagaimana, apa di manakah yang susah? Ingat itu ya teman-teman ya. Sebenarnya kemarin saya udah bikin visa ya, visa Jepang semua ya kan. Namanya kita kan cuma punya yang dibutuhkan di Hongkong itu kan KTP, paspor, sama kontrak kerja, 3 itu ya. Kita 3 itu jangan sampai berbeda. Dan kontrak kerja itu misalkan kita sudah pindah rumah nih, kayak saya kemarin kan pindah rumah tapi suratnya belum keluar, jadi saya dibikinin baru lagi. Untuk itu saya minta ke asistennya itu, karena surat pindah rumah itu kan belum jadi dia meminta surat itu dari imigrasi. Asistennya bos itu telepon imigrasi, terus dia langsung ngasih dari imigrasi Hongkong nih, ngasih ke dia, terus dia ngasih ke saya, dan saya langsung apply di konsulat situ, langsung oke semua dokumen, wisdil, semuanya dokumen komplit. Jadi udah di situ tinggal kita nunggu panggilan. Setelah panggilan dicocokkan semuanya, udah, terus kita dikasih resip kapan kita dikasih tahu kapan kita bisa ngambil visanya gitu ya. Itu pertanyaan saya itu kan cuman begini, sulitnya bagaimana sih mbak bikin visa Jepang? Lah, karena teman saya juga ternyata tidak tahu, dan dia jawabannya itu melenceng jauh sekali ya teman-teman. Jadi aku gimana ya, kesel. Padahal saya itu berharap bisa, dan enggaknya itu saya kepengen tahu. Jadi biar hati saya itu kayak nggak gerasa gerusu. Soalnya ini saya udah biasa itu gerasa gerusu sama majikan. Siapa tahu, maksud saya kan siapa tahu dia tahu. Jadi aku nggak terlalu gerasa gerusu ya.
kayak gitu. Jadi aku pengen, ternyata dia pun nggak tahu tapi ngasih ngasih informasi yang salah juga. Ternyata dia jauhnya begini, dia belum pernah diajak sama majikan ke Jepang, biarpun majikannya itu orang Jepang. Jadi dia itu nggak tahu apa-apa. Tapi temennya dia saya kan tanya, di mana itu susahnya, aku bilang begitu, apa yang lebih susah gitu ya. Ternyata temennya dia itu, dia proses, dia juga mau ke Jepang dibawa majikan, tapi dia bilangnya ke saya itu nggak masuk akal. Jadi saya nggak bisa percaya sama temanku lagi ya, karena dia itu udah berbohong. Dia nggak tahu apa-apa dan nggak pernah bikin visa Jepang sama sekali. Cuman dengar kabar, kuping telinga sini masuk ke sini, maksudnya masuk ke sini, dia nggak disaring apa itu pertanyaan dan apa yang itu ya. Oke teman-teman, itu sudah berlalu ya. Ternyata semua gampang, lebih gampang bikin visa Jepang daripada visa Cina. Ingat itu ya teman-teman. Kalau saya bikin pertama visa Jepang itu tanpa harus majikan datang, semua pakai fotokopi majikan, dan tanda tangan harus majikan. Tetap kan kita surat pengajuan untuk visa itu kan harus ada tanda tangan majikan, tapi itu tanda tangan kan sudah diatur sama majikanku. Jadi udah beres terus baru dikasih ke aku. Jadi bikin visa Jepang itu tidaklah sesulit yang orang kabarkan dan yang kasih kabar berita dari medsos itu ya, dari sosial media itu tidak mbak. Semuanya di Hong Kong itu sangat gampang, ternyata lebih gampang daripada bikin visa Cina. Saya pertama kali bikin visa Jepang tidak harus majikan harus datang, tidak, semuanya cuman fotokopi. Semua kontrak sama paspor kita harus asli ya, KTP itu asli, tapi dokumen majikan itu kayak KTP, kayak paspor majikan, tiket kan kita fotokopian, tapi kan di tiket itu kan tercantum itu tanggal dan ininya ya mbak ya. Jadi itu yang harus dibawa. Dan ingat, resip pembelian dari bakul tiketnya itu di fotokopi juga itu dibawa, jangan lupa ya. Jadi semuanya itu fotokopi, nggak masalah, semua itu gampang. Dan 1 minggu, anggap saya 10 hari lah, 10 hari, 1 minggu sampai 10 hari udah jadilah. Tadi saya sudah ngambil visa di Jepang, visa Jepangnya sudah jadi, yaitu itu 10 hari, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari ini Jumat ya, 9 hari udah jadi ya mbak. Jadi nggak usah takut mbak, kalau makanya nggak usah. Jadi sama saja mau cari majikan di Hong Kong juga kayak gitu. Jadi kamu jelasin dulu baru bilang iya. Kalau kamu nggak tahu, kamu tanya lagi ke orang lagi, siapa tahu ada teman kita yang sudah tahu ya. Saya itu nggak pernah tahu loh kalau bikin visa Jepang itu ternyata segampang itu. Dan visa Cina itu lebih parah daripada visa Jepang, karena saya udah ke Cina berapa kali. Dan yang paling parah itu, dulu saya ke Cina itu sebelum lebaran Cina tuh. Sebelum lebaran Cina itu saya itu kan nggak boleh online ya, kita nggak boleh booking waktu dulu itu kita nggak bisa. Kita harus ngantri dari jam 7 pagi harus sudah sampai tempatnya, harus ngantri itu jam 7 pun sudah ngantri banyak banget itu sebelum lebaran Cina, inget itu ya. Tapi setelah lebaran Cina kesini itu sudah bebas, udah nggak sibuk kayak waktu mau lebaran, itu parah banget ya. Tapi sekarang sudah bikin visa Cina itu gampang lah. Minggu kemarin saya bikin visa Jepang itu pun sangat gampang, tidak harus mengantri dan harus ini, yang penting semuanya, dan tidak harus sama majikan gitu ya. Jadi di situ kalau nggak tahu jangan ngasih tahu ke mbaknya yang lagi benar-benar membutuhkan jawaban dari teman kita sendiri ya. Jadi nggak tahu, bilang nggak tahu mbak, saya belum pernah ke sana kayak gitu. Jadi biar si anak itu jangan langsung pikirannya down gitu ya. Jadi kasihan ya. Aku kalau saya sih nggak usah kasihan sama saya, karena mungkin cuman saya kesel saja sama temenku nggak tahu, tapi dia sok berlagak tahu gitu. Jadi yes tapi no kayak
gitu loh. Jadi nggak tahu ya nggak tahu, kayak gitu saja. Jadi ya, tapi ingat ya, kalau surat dari mana ya, dari resip ini resip dari dari konsulat Jepangnya itu tulisannya itu nggak jelas ya, jadi kayak samar-samar. Ini print-printannya itu kayak samar-samar, ini jangan sampai hilang ya. Ini buat ngambil paspor kita, yang ambil visa kita yang udah jadi ya, nanti kita udah ambil di sana, bawahnya ini sama KTP kita udah selesai jadi. Ini nggak harus majikan. Tapi ya, kalau bikin visa Cina yang pertama kali nih, ingat, pertama kali itu kita itu harus sama majikan. Sama kita udah datang, nanti majikan harus datang juga kalau bikin yang pertama. Tapi kalau udah yang kedua dan ketiga nggak usah. Itu cuman pakai KTP aslinya majikan, kita pinjam sama majikan, dikasih ya, pasti dikasih. Jadi cuman KTP-nya tok, nggak usah majikan. Tapi kalau bikin visa Jepang nggak usah, ini lebih gampang dari kata temanku ya. Jadi begitulah. Nah, oh ya teman, terus kalau bikin visa Taiwan, ke Taiwan juga kita harus bikin visa ya. Ke Taiwan pun kita harus sama majikan. Yang pertama kali bikin visa Taiwan itu majikan diwajibkan datang yang pertama kali. Tapi yang kedua aku belum tahu, saya belum ke situ lagi. Jadi cuman satu kali saya ke Taiwan, jadi majikan pun harus ikut. Jadi begitu ya teman-teman, nggak harus. Aku kasihan sih kalau ada anak lain yang tanya. Kalau saya sih nggak masalah, saya sekarang sudah lega, sudah tahu, dan ternyata itu enggak seribet yang kita pikirkan. Karena kita ke sana tuh, kita kan sama majikan, jadi kan kita majikan yang ngurus. Kecuali mungkin ya yang ada di otak teman saya itu mau proses ke Taiwan, mau bekerja di sana, mungkin susah ya itu mungkin. Tapi kan pertanyaan saya, kita ada di Hong Kong, kamu pernah nggak bikin visa majikan? Maksud saya, kamu pernah nggak diajak majikan ke Jepang? Aku kan tanyanya begitu. Jangan salah, jangan dicampur adukan sama kalau yang proses dari Hong Kong mau ke Jepang, itu kan beda jauh. Begitu loh teman-teman ya. Ingat, jadi perkataannya apa dan itunya apa, jangan dicampur adukannya teman-teman. Ingat itu. Jadi pertanyaan apa, jawabnya harus apa, dan jawabannya itu apa, lihat itu pertanyaan apa, kayak gitu ya teman-teman. Jadi ternyata saya pikir saya yang bodoh ya teman-teman, tapi ternyata banyak sekali anak-anak Indonesia yang kurang teliti dengan kayak gitu. Jadi hati-hati dan teliti apa pertanyaannya, dan bagaimana seharusnya. Yang seharusnya enggak ngasih informasi yang salah, jangan dikasih informasi yang salah. Yang kalau memang enggak tahu, tinggal bilang saja enggak tahu, udah selesai. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Semangat teman-teman. Kalau yang siapa tahu majikan kalian mau bawa kalian ke liburan kemana gitu ya. Jadi misalkan ada yang bingung dengan apa persiapannya, sampean boleh tanya ke saya ya, boleh komen di channel aku, karena mungkin informasi ini bisa untuk menjawab pertanyaan kalian. Oke ya teman-teman, terima kasih, semangat, bye bye.